Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Baiklah, kita pada hari ini akan membahas mengenai topik pembahasan kita pada topik 4 ruang kolaborasi mengenai desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka UBD. Jadi di sini kita membahas tentang kajian literatur yang akan kita gunakan untuk merancang sebuah program atau kurikulum yang nantinya akan kita terapkan dalam pelayanan kita. Jadi di sini kita akan membahasnya secara bersama. Di sini ada beberapa anggota kelompok dari SMP 17 yang akan membahas masalah hal itu. Yang pertama itu saya sendiri sebagai moderator, Nia Silvana Putri. Nanti untuk kajian literatur itu akan dibahas oleh Satria, hasil temuan di lapangan dibahas oleh Dola, peran guru dan tantangan dibahas oleh Fitri Oktaviani, persepsi siswa itu akan dibahas oleh Putri Andini, perbandingan dengan temuan jurnal itu akan dibahas oleh Nela Oktarima dan Dea Ratu, dan untuk kesimpulan itu akan disimpulkan oleh Sofia nanti. Oke, untuk menghemat waktu, dipersilahkan kepada Satria untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nita. Baiklah, itu eh, layarnya boleh digeser. Sorry, itu mati ya Bang share screen-nya? Iya. Oke, apa-apa, lanjut aja Bang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kajian literatur yang sesuai dengan topik bahasa. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, ini dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Hasil analisis kelompok terkait, artikel ini diketahui bahwa jurnal ini membahas pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD, menggunakan studi perpustakaan yang mengacu pada berbagai sumber dokumenter. UBD merupakan pendekatan yang berfokus pada hasil pembelajaran melalui metode backward design, yaitu merancang pembelajaran mundur tentunya dengan 3 tahap. Yang pertama yang menentukan hasil yang diinginkan, yang kedua menetapkan bukti penilaian, dan juga yang ketiga merencanakan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan UBD ini efektif diterapkan di Indonesia. Pengimplementasiannya mencakup peran guru sebagai perancang pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dasar dan menyusun indikator ketercapaian sesuai karakteristik yang ada. Guru juga memanfaatkan asesmen formatif yang melibatkan penilaian diri, sejawat, dan umpan balik untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan UBD ini memiliki 6 dimensi pemahaman yang diharapkan tentunya Bapak Ibu. Kemampuan menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan mengenali diri sendiri. Keunggulan UBD adalah memastikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan belajar, sehingga meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan UBD untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, ini akan dilanjutkan Bapak Ibu oleh Saudari Dola. Pada Dola dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya Satria. Saya lanjutkan bagaimana problematik kajian literatur UBD ini di lapangan. Itu di lapangan sebagian besar guru pada umumnya belum mampu beradaptasi dengan metode UBD ini. Yang dimana sebagian besar guru hanya memahami tahap pertama, yaitu menentukan hasil pembelajaran saja. Namun, guru-guru di lapangan itu kesulitan dalam menentukan bagaimana bukti penilaian atau asesmen yang telah dilakukannya. Dan juga metode UBD ini belum banyak diimplementasikan secara besar di lapangan karena guru cenderung menggunakan sistem tradisional yang dimana merancang
pembelajaran itu berdasarkan urutan materi, bukan berdasarkan hasil yang diinginkan seperti metode yang ada di dalam UBD ini. Baik, hanya itu saya persilakan kepada berikutnya Fitri Oktaviani untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novia Dola. Selanjutnya, kita masuk kepada peran guru dan tantangan. Dalam perancangan dan pengembangan kurikulum berbasis UBD ini, tentunya ada tantangan tersendiri. Nah, dan peran guru juga dalam menghadapi tantangan tersebut. Pertama itu, guru menyadari pentingnya peran mereka sebagai perancang pembelajaran. Namun, terbatasnya pelatihan dan waktu untuk menyusun desain UBD menghambat penerapan secara maksimal. Kemudian, kurangnya sumber daya dan panduan khusus untuk menyusun asesmen formatif sesuai dengan kebutuhan lokal juga menjadi kendala dalam merancang pengembangan kurikulum UBD ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Andini. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fitri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai persepsi siswa terhadap UBD, di mana persepsi siswa terhadap UBD ini ketika diterapkan, siswa menunjukkan antusiasme lebih tinggi karena materi disusun untuk relevan dengan kehidupan nyata. Namun, pemahaman terhadap konsep pembelajaran berbasis understanding ini memerlukan pembiasaan yang lebih agar lebih dikenali oleh peserta didik. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk selanjutnya mengenai perbandingan dengan temuan jurnal akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Kepada Kak Nela, dipersilakan. Baik, pagi hari saya akan melanjutkan tentang perbandingan hasil temuan jurnal yang mana dilihat dari aspek metode reward design. Temuan di lapangan, guru cenderung memiliki kurikulum. Maaf, bisa di ya. Terima kasih. Bila dilihat dari aspek metode reward design, temuan di lapangan, guru cenderung berfokus pada metode tradisional, sedangkan di temuan jurnal, UBD efektif diterapkan dengan 3 tahap utama yang saling terkait. Selanjutnya dilihat dari aspek efektivitas UBD, temuan di lapangan, efektivitas UBD tergantung pada adaptasi guru terhadap metode baru. Selanjutnya, temuan jurnal, UBD dinyatakan efektif, terutama untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Dea. Saudara Dea, saya persilakan. Pada moderator bisa diperbesar lagi. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kak Nela tadi, yang mana penemuan-penemuan yang pertama itu peran guru. Di sini guru mengalami tantangan dalam menganalisis kompetensi, selain itu dengan fokus pada kompetensi. Dan yang terakhir yaitu hasil pembelajaran, di mana perbandingannya itu peningkatan motivasi terlihat, tetapi belum konsisten di semua kelas. Sedangkan perbandingan dari jurnal, yaitu siswa memahami materi melalui 6 dimensi, menjelaskan dan menafsirkan, dan lain-lain. Itulah mungkin materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya, Kak Sofia, untuk melanjutkan materi selanjutnya.
Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan terkait kesimpulan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa temuan di lapangan terkait implementasi UBD masih menghadapi kendala teknis dan adaptasi oleh guru. Hal ini sejalan dengan jurnal yang menegaskan peran penting guru dalam perancangan pembelajaran berbasis UBD. Namun, untuk mencapai efektivitas optimal diperlukan pelatihan intensif, sumber daya pendukung, serta waktu yang cukup untuk menyusun desain pembelajaran. Adopsi penuh UBD di lapangan memerlukan integrasi yang lebih baik antara teori dan praktik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai desain pembelajaran menggunakan UBD ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi itu sangat perlu kita sebagai guru BK perlu mendesain pembelajaran berbasis UBD ini dengan sebagus mungkin untuk diterapkan kepada peserta didik. Dalam merancang ini kita perlu literatur, sumber bacaan, dan yang lainnya untuk perancangan yang lebih baik nantinya di sekolah. Mungkin hanya itu dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada dari teman-teman yang lain mau berkomentar atau bertanya serta memberi tanggapan terhadap video kita pada hari ini, silahkan diisi di bawah kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.